Selamat pagi. Sekarang stage 6. Ya ampun sampai lupa. Stage 6 adalah stage terakhir sebelum rest day atau hari istirahat besok. Dan ini ternyata mulainya hari ini lebih subuh lagi teman-teman. Tadi jam 4 lewat 3 itu kita udah start keluar dari bivouac ya. Dan perjalanannya ternyata cukup jauh hari ini. Totalnya itu 900 km. Dimana 900 km itu sebenarnya nggak cuma SS-nya aja yang panjang ya. Kali ini untuk road section yang panjang, atau untuk kayak kita pindah di aspalnya dari bivouac ke SS, terus antar SS sampai nanti kita finish di kota Riyadh itu ternyata panjang banget aspal ya. Jadi hari ini baru dari subuh tadi bangun, hari ini nggak mandi, langsungnya pakai baju balap dari dalam tenda. Sarapan juga sedikit aja. Ini jujur sejauh ini suka lupa hari, suka lupa tanggal, kadang-kadang juga suka lupa juga ini SS berapa. Mulai berasa yang orang-orang bilang kayak rutinitas yang berulang-ulang terus gitu ya. Pagi bangun, mandi, sarapan, balap, mandi, makan malam, intinya gitu ya. Di luar yang lain-lainnya ya teman-teman ya, misalnya ya kita sempat ya ada briefing, sempat untuk sholat, untuk kita hal-hal lainnya gitu, tapi intinya utamanya itu ikut terus gitu yang berulang. Dan ini kita udah mau mulai yang kedua teman-teman. Bentar, mau ngambil dulu ini buat keluarin dulu deh. Udah pada debuan semua nih di sini. Dan helm tuh udah nggak ada yang namanya kayak disayang-sayang. Oh ya pasti sih disayang-sayang, cuma maksudnya mentok sana sini, debuan sana, udah kayak ya udahlah ini kita pakai sesuai dengan fungsinya. Oke, kita siap-siap ya buat yang tes kedua di hari ini. Hari ini ada regularity test beberapa, 4 kayaknya, dan ada do test nanti yang kelima. Itu saya penasaran banget untuk segera nyobain lagi. 5, 4, 3, 2, 1, go!
Okay, nice. Okay, perfect, DJ. Yeah, and go on the right, DJ. Right. Okay. Yeah. After on the left, okay. Yeah, slowly. Perfect. Slowly. After this, they have a hole. Yeah. Perfect. Nice. Go to here. Yeah. Okay. More. For open. Okay. And here. Okay. And on the right. Yeah. Okay. Oh, you're stuck. Okay. And perfect. Slowly. Okay. On the left. Go on the left here. Okay. Left. Right. Sorry. Go on the right. Yeah. Go up here? Yeah, maybe. Okay. More on the right. Okay. More. Enough Okay. for you? Okay. Yeah, okay. Perfect. Nice, GG. Slowly here and go on the right after this, okay? Slowly. Okay. And yeah, perfect. And here on the front. On the right, yeah. Okay, and go on the left. Yeah, right. Slowly here. Okay. On the right, yeah. Okay, perfect. Go on the left. Okay. Yeah. Perfect. And go to open the door. Open Okay. the turn. Okay. Okay, nice. And slowly. Yep. And perfect. Okay. Nice. You see, if you don't take power, you turn very easy. Okay. Okay. Nice. Okay. And go to close first. And no, not too much. And on the right now. Okay. Perfect. Nice, GG. Okay, and it's good. Okay. And after on the right. Go on the left here. Okay. Yeah, you see the end, the foot on the right, left. Okay. Ah, bon. We go from here? Yeah, but Okay. you don't see the foot on the sand. The foot, yes? The foot. Uh-huh. No. The foot? Yeah. Yes. Okay. Okay, on the left and perfect, it's the finish line. Okay? Let's finish? Yeah, Okay. and go. Okay. And here, slowly. Perfect, nice.
Yes, GG. Yes. You know, I feel nauseous. You know, Ah. yeah, you know, because like Yeah. up and down, and good job for the guide for the way. I learned a lot from you. Thank you, thank you. Okay, perfect. Wah, alhamdulillah teman-teman selesai juga stage 6 900 km dari kota Hail menuju ke Riyadh, dan benar-benar berkesan karena ditutup dengan sand dunes ya. Wah, Masya Allah, sand dunesnya juga bagus banget di sini, matahari juga lagi bagus, view-nya oke banget. Jadi benar-benar tadi hitungannya sambil kita pengalaman pertama untuk yang yang sand dunes-nya ya di Dakar kali ini, sambil juga bisa menikmati pemandangannya. Tapi satu hal yang saya nggak sangka teman-teman, selain maaf ini sebenarnya selalu langsung ingusan karena debu ya. Ternyata tadi rasanya tuh mual. Saya tuh enak banget di dalam mobil, sempet rasanya tuh mau muntah gitu. Karena sand dunes itu kan kita ngelewatin bukit pasir, naik turun, jadinya tuh badan tuh langsung berasa mualnya gitu. Tapi alhamdulillah sih nggak sampai muntah dan kita tetap bisa finish dengan lancar. Tapi banyak pelajaran berharga teman-teman di sand dunes ini, karena ya itu dia, kita kan kalau di Indonesia kan nggak ada, jadi tempat buat kita belajar tuh nggak ada gitu. Ini di sini hitungannya sambil juga kita udah Dakar, udah kejuaraan, tapi juga sambil sebenarnya belajar juga. Jadi ya hitung-hitung seperti sekalian belajar di saat kompetisinya gitu. Cuma nggak apa-apa juga sih. Yang terpenting pengalamannya itu bisa didapat dengan aman dan tetap enjoy, itu yang wajib ya. Oke, kita mau coba jalan dulu lagi ke Riyadh. Jaraknya masih ratusan kilometer ternyata ke sana, dan besok kita race day dulu. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ini sudah masuk stage ke-8 ya. Jadi sebenarnya ada satu stage yang mungkin teman-teman nggak lihat, yaitu stage 7 kemarin, karena saya memutuskan untuk kemarin stage 7 kita istirahat dulu buat nge-vlognya. Jadi kemarin sama sekali kamera ini juga nggak keluar. Tapi sebenarnya kemarin stage 7 boleh dibilang salah satu stage yang paling panjang juga dan paling berat. Karena kemarin itu kita melewati sand dune yang cukup besar, yang cukup tinggi, dan cukup membuat kerepotan banyak orang. Jadi banyak yang nyangkut, termasuk saya. Dan di situ alhamdulillah, tapi saya juga banyak belajar dari Matthew yang mungkin pengalamannya memang sudah lebih banyak, udah lebih oke di sand dunes ya. Dari mulai teknik recovery-nya atau mungkin nyetirnya, itu sangat terbantukan sekali. Dan ternyata tanpa disangka kemarin stage 7 itu alhamdulillah itu bisa jadi hasil terbaik kita sejauh ini. Kita masuk ke 10 besar. Kalau nggak salah tuh finish tuh di peringkat 8 overall kemarin stage 7 itu. Jadi alhamdulillah banget. Dan sekarang kita udah masuk ke stage 8 teman-teman. Stage 8 ini kita ada di daerah Wadi Ad-Dawasir. Kurang lebih sekitar 619 km totalnya sama aspal. Tapi kalau SS-nya sekitar 307 km. Dan nih kita coba lihat ke bagian startnya ya. Sini nih. Ini sebenarnya nggak bener-bener startnya ya. Mulai ngegasnya startnya tuh di sana. Ini tuh lebih ke TC-nya atau tempat pos kita lapor begitu kita udah perjalanan panjang di aspal. Tadi udah mau nyampe di mulut tracknya, mulut SS-nya. Di sini tempat ngelapornya dulu nih. Baru di depan startnya. Nah teman-teman, jadi saya lihat tempat buat startnya ini rata-rata tuh juga cukup terpencil, jadi belum tentu deket dari jalan raya gitu ya.
Jadi panitia yang standby di tempat start kayak gini tuh biasanya mereka udah nginep dari malam sebelumnya. Jadi ini mobil panitianya ada di sini. Ini yang udah pada standby dari kemarin. Nggak tahu dari malam apa dari sorenya. Jadi mereka juga udah pada buka tenda. Terus habis itu ini tempat ininya, tempat lapornya. Bisa ngopi teman-teman. Nggak tahu buat panitia apa bukan nih. Jadi setelah lapor di sini akan maju ke depan. Pertama yang gambar jam warna kuning, terus habis itu gambar jam warna merah di sana. Habis itu yang langkah berikutnya di depan itu yang gambar bendera nantinya yang ada gate-nya, itu baru tempat startnya. Kecil ya, nggak tahu kelihatan apa nggak, maaf. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim untuk stage ke-8 teman-teman. Capek pastinya, tapi lelahnya saya tuh adalah impian banyak orang lain. Jadi nggak boleh ngeluh dan tetap kuat. Bismillah. Slowly on the clutch. Okay? No, slowly. You smell. Okay. Slowly. Don't not now. Okay, slowly. Yep. 43.
Tiba-tiba udah malam aja nih teman-teman. Akhirnya nggak sempet juga buat tadi ngevlog lagi setelah pembukaan di pagi hari sebelum kita mulai SS 8 ini. Ternyata habis itu langsung full kita SS dan kita kembali tadi sekitar jam 5 sore di bivouac yang di Wadi Adawasir ini. Nah, gimana kira-kira hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin dilancarkan. Kita ada tadi tuh kalau nggak salah 4 tes ya di stage 8 ini. Tapi yang paling unik adalah ternyata yang tes yang pertama yang pagi harinya itu setelah tadi kita ngevlog, ternyata dia modelnya mass start atau dilepasnya tuh bareng-bareng langsung sekali 4 mobil. Wah, saya tahu sih sebenarnya emang ada yang dilepas bareng-bareng itu. Tapi yang saya tahu itu di SS terakhir nanti. Tapi ternyata di hari ini udah dibikin startnya rame-rame gitu. Sementara di satu sisi kayak, wah ini sebenarnya paling enak tuh di belakang kita. Biar kita bisa lihat jalur di depan, orang tuh lewatnya mana. Jadi kita bisa ngeset line-nya atau garis kita lalui itu dengan lebih optimal. Tapi wah kalau kita sengaja di belakang gitu kayak ngegas ya pas start rame-rame itu sengaja pelan juga kayaknya kesannya kayak gimana gitu ya, nggak enak gitu. Dan di satu sisi sebagai pemula ikut Dakar tetap ada yang namanya adrenalin atau ada juga emosinya untuk kayak pengen bisa nge-mall aja gitu di situ. Ya udah akhirnya kita startnya ya boleh dibilang paling depan ya. Itu egonya yang menang, tapi yang terpenting adalah kembali lagi lancar di hari ini stage 8 dan kita udah bersiap untuk makan malam sekarang. Habis ini tinggal istirahat aja dan besok stage 9 pindah lagi dari Wadi Adawasir ke kota Bishan. Ya udah kalau gitu saya makan dulu ya teman-teman ya. Oke, alhamdulillah selesai makan. Kita mungkin muter-muter tipis dulu ya teman-teman ya, sebelum kita balik ke tenda kita. Tapi saya mau kasih liatin dulu ini. Yang pertama, ini adalah armada damkarnya di Saudi. Ada yang seri 70 Land Cruiser, ada Patrol, ini yang Y61, kemudian ada Land Cruiser 70 juga. Cuma yang ini sih sebenarnya yang bikin gagal fokus ya teman-teman ya. Ganteng banget, short wheelbase gini, lucu gitu. Apalagi warnanya kuning gitu kayak imut banget. Asik banget ya. Ini sementara kalau buat yang seri 70-nya dia bak dibikin ada utility box-nya. Sementara kalau yang ini dibikinnya dia ya udah bak aja modelannya. Asik banget nih. Yang generasi yang ini yang udah pakai mesin V8-nya ya, tapi nggak tahu deh ini persisnya pakai yang mana. Cuma kalau muka ini nih udah muka yang mesin V8-nya nih, facelift yang sebelum facelift yang terakhir yang pakai mesinnya kayak Fortuner 28. Oke, kita muter lagi yang lain ya. Kemudian buat teman-teman yang nanya kalau di Dakar ini pesertanya ada yang pakai mobil Cina nggak sih? Sebenarnya mungkin lebih tepatnya ya peserta yang memang dari Cina itu ada dan banyak teman-teman. Kalau kita bandingkan sama Jepang ya, Cina itu sekarang ada 25 pembalap yang ikutan. Sementara kalau Jepang hanya 5. Jadi ya Cina jauh lebih banyak, terlepas dari memang negaranya lebih rame kan populasinya. Cuma maksudnya Cina itu sekarang ke arah rally tuh lebih apa ya, boleh bilang lebih aktif ketimbang Jepang sewaktu masih zaman-zaman dulu misalnya Mitsubishi masih berjaya di Paris Dakar. Tapi kalau sekarang Cina tuh lebih into Dakar, ke Dakar banget gitu. Jadi ini salah satu tim yang udah eksis lama. Ini namanya adalah Hanwei Motorsport. Ini mobilnya mobil prototype, mobil tubular yang mereka kembangin sendiri, kelasnya di T1 Plus teman-teman. Mungkin memang kalau buat datanya, spesifikasinya saya belum tahu, belum ngulik juga. Cuma yang pasti Hanwei Motorsport ini pembalapnya juga emang udah lama ikutan di Dakar dan boleh dibilang oke lah ada di top 20 umumnya gitu ya. Jadi nggak main-main juga sih sebenarnya. Jadi ada Hanwei Motorsport ini, mobilnya mereka develop sendiri dan istilahnya apa ya, krunya juga semua dari Cina juga sama. Cuma emang karena ini adalah mobil prototype, ini bukan mobil yang dibangun dari
mobil mass product itu yang bisa kita beli di showroom gitu. Emang mobil dibangun dari nol, mobil tubular gitu teman-teman. Nah cuma saya nggak tahu dia ada kerjasama dengan pabrikan mobil apa di Cinanya gitu ya. Tapi yang saya lihat di sini ada mobil 212 ya, bukan Wiro Sableng ya. Kalian tahu nggak nih mobil ini nih? Nah ini dia. Kalau kalian mungkin ada yang tahu juga bisa sambil tulis di kolom komentar detail tentang mobil ini. Ini kalau saya lihat jadi mobil krunya untuk tim Hanway ini nih. Semua pada pakai ini. Nah, ada yang tahu teman-teman? Coba kalian jawab ya. Kita sambil lihat lagi yuk ke tim Cina yang satunya lagi yang sebenarnya kemarin juga udah sempat kita lihat. Nah ini dia teman-teman. Yang ini namanya adalah tim JJ Sport. Bukan JJ saya ya. Ini timnya boleh dibilang setupnya megah banget. Di luar dari mobilnya mereka menurunkan 6 unit kendaraan. Kelasnya sama T1 Plus juga. Dan mobilnya juga dikembangkan sendiri. Jadi benar-benar luar biasa sih. Mereka all out banget ya kalau saya lihat. Ini kalau kayak tim yang satu tim sampai ada 6 mobil tuh hitungannya jarang ya. Biasanya tim kayak pabrikannya sekitar 3 mobil atau 4 mobil. Ini dia nurunin 6 mobil nih di sini nih. Sama semuanya krunya dari Cina juga. Mobilnya prototype juga. Jadi saya jujur nggak tahu ini ceritanya ada kerjasama dengan pabrikan apa di sini. Ini benar-benar masif banget dan pedoknya terang banget teman-teman. Nah cuma kalau tadi kita bisa lihat Hanway Motorsport itu mobilnya pakai 212. Kalau misalnya mobil support ya, mobil krunya di tim JJ Sport pakai ini nih. Nah saya sambil ngasih pertanyaan juga nih, tebak-tebakan nih. Ada yang tahu nggak ini mobil Cina apa nih? Yang jelas ini mobil jumlahnya unitnya banyak yang mereka gunakan tim JJ Sport ini sebagai kendaraan untuk mobilitasnya kru selama di Dakar 2026 ini. Ada yang tahu mungkin? Tulis di kolom komentar ya. Kemudian di sini ada tim Century Racing. Ini adalah tim dan juga bengkel workshop dari South Africa atau Afrika Selatan. Mobilnya ini teman-teman sama di kelas T1 Plus juga, jadi prototype juga ya, buggy gitu ya, tubular dia. Nama kendaraannya adalah CR ya, maksudnya Century Racing ya. Benar-benar ini juga jadi salah satu yang suka masuk ke top 10-nya, mengalahkan para mobil-mobil tim pabrikan. Nah, kalau teman-teman lihat malam tuh di Dakar tuh juga tetap hidup kotanya ya. Bivouacnya tuh tetap benar-benar hidup, tetap terang benderang, tetap banyak yang kerja sampai menjelang subuh. Karena justru di malam itu saatnya mereka untuk mencoba untuk kembali nyehatin mobil lagi, kayak itu gearboxnya diganti, segala macem. Emang di malam hari lah mereka semua bekerja. Karena kalau udah pagi, mobil-mobil ini udah pada langsung balap, jadi justru krunya istilahnya nganggur gitu ya. Baru di malamnya nih mereka pada kerja untuk membongkar mobil semua. Asik banget. Buat teman-teman yang mungkin sangat suka ke otomotif, terutama terkait dengan permekanikan ya, dengan hal-hal yang teknis, di Dakar ini benar-benar mungkin bikin kalian kayak pusing. Aduh, mau kesini ke situ banyak banget, dan buat kita ngelilingin seharian tuh nggak cukup saking luasnya. Jadi memang kalau kelas yang paling tingginya di mobil ya, T1 itu mobilnya hampir semua kebanyakan udah mobil tubular gitu. Mobil yang dibuat dari nol, mobil prototype, sehingga terkadang kita juga nggak tahu ini wujud aslinya tuh mobil apa gitu ya. Bahkan banyak juga yang emang mereka bikin identitas sendiri aja gitu. Ambil contoh misalnya saya bikin sendiri, terus mobilnya saya namain misalnya JJ1 misalnya gitu. Bebas aja teman-teman. Nah, walaupun boleh dibilang mereka yang paling canggih, tapi ternyata memang nggak semua orang suka dengan desain mobil apa ya, konsep gitu ya, mobil prototype, karena tidak seperti mobil mungkin untuk mereka. Itu dia kenapa sekarang juga Dakar dengan kelas Dakar klasiknya
jadi makin rame pesertanya maupun yang merhatiinnya, yang nyimaknya gitu, karena mereka ngeliatnya lebih mobil gitu bentuknya. Seperti misalnya ini teman-teman, ini adalah mobil Porsche, ini adalah tim dari Itali. Kedua mobil ini boleh dibilang menjadi primadonanya juga nih. Hai Henry. Dan yang viral nih, mobil 300 ini. How are you? Hi, how you doing? No, Good? mechanic. Okay. Wow, let's take a look. Kita lihat teman-teman mobilnya. We have some engine problem here, Aha. and Oh, so you're removing the engine. So that's why I look, see. the paper for the order. You bring the manual book. Yes, vintage like the car. But how is it so far? Are you still enjoying using Yeah. this fan? Enjoy, Uh-huh. but it's very hard with El Delica because under the differential is 4 finger. Oh, really close. Yeah. Really close. So Yeah. it must be Because, very bumpy on the inside. In garage, Uh-huh. we see, oh, it's a space here, it's a space, but not under the differential. But it's comfortable. It's comfortable. Wow. You can sleep on the inside. Yeah, we sleep inside. What about in the marathon stage? So do you sleep inside the Delica? Yeah, but for us, it's every time marathon inside. Marathon Every time is fan life. You know what? Your fan now is really famous. You know, even in my country, in Indonesia, everybody is asking They about ask you. about Delica. Yeah. About Thank you so much. We love Delica, but I know about in Indonesia this version doesn't exist because it's a 4x4 Yes. and a 2.5 turbo diesel. This one is the You have only 2.5. gasoline. Yes, you know. In Europe we have money diesel turbo. Anyway, we wishing you enjoy rally. If you like to speak technical, Uh-huh. we stay at 1.2 bar of pressure. Okay. And we run in the highway at 100 km per hour. Not more Oh. because the gearbox is short. Oh, yeah. 5. Stop. I see. Here we have Wow. Kita lihat teman-teman Fuel dalam. tank. Oh, oke. the diesel filter. Oke, itu tangkinya, filter dieselnya. My best friend. Oh, iya. And This is really and important. now I cannot open the door because that's gazebo. Oh, yeah, because of the tent. And from this way, if you would like to go, we have 4 headlights Oke. because every time we arrive in the middle of the night to the bivouac. Here we have the electric station. Oh, oke. It's Wi-Fi. You can put everywhere. Yap. Here the starter for the wheels. Oke. Wow, many things. Compressor. Oke, that's a compressor. Extinguisher. Medicinal. Medicine. Oke. Cepat for shower. That's really important. Wow, teman-teman, gila, dalamnya bener-bener kayak kamar ini ya, anak laki-laki di kos ya. Keren. My best sponsor. Oh, good to meet you. Artim, big sponsor. Arti, big sponsor. Arti It's the driver of the truck. Oh, I see. I see. Wait, I have a present for you. Aha. From the other side. Oh, the other side. Oh, thank you so much. Thank you. Kita dapat stikernya nih dari Henry nih. Thank you. Wah, seru banget nih, pengalamannya luar biasa. Diajak tur. Bye. Thank you. Ciao Indonesia. See you. Ciao. Grip from Italy. Ciao. Ya, jadi Henry itu benar-benar orangnya seru banget, asik banget, dan rock and roll banget ya teman-teman ya. Tahun lalu dia pakai Pajero ikutannya yang Gen 1, tapi tahun ini dia memutuskan untuk pakai Delica yang mesin 2,5 nya itu
karena pengen lebih ngincer experience dan funnya gitu ya, bukan cari kayak juaranya. Dan ya teman-teman mungkin sekarang juga udah pada tahu mobilnya ini sekarang jadi kayak trending banget, yang ngetrend banget, orang pada nanyain mobil tersebut. Nah tapi balik lagi teman-teman, itu dia, kembali ke Dakar Classic ini. Sekarang kelas ini jadi kelas yang paling ramai, hampir 100 kendaraan, dimana karena mobilnya adalah mobil-mobil yang nostalgia ya, yang lebih kayak relate gitu, yang paling bisa kita dapetin gitu ya, mungkin memorinya, ceritanya. Jadinya kelas ini tuh banyak yang ngikutin, banyak yang nungguin. Kayak ini misalnya, ini adalah mobil Pajero Gen 3, yang mana mobil ini beneran mobil yang dipakai juga di Paris Dakar dulu. Sekarang udah dipakai lagi oleh pemilik barunya ya, yang mana ini dari Spanyol nih, yang ini asik.